Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syolihin wal malaikatil muqarrabin, khususon musannaf dal kitab Imam Ghazali wa khususon wa masih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid-dharain amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan melanjutkan kajian kitab Mishkatul Anwar karya Imam Al-Ghazali. Kitab ini merupakan termasuk jenis kitab tasawuf falsafi. Selama ini Imam Ghazali ya dikenal sebagai tokoh tasawuf amali atau sunni. Ternyata beliau memiliki karya tasawuf falsafi ya. Dari pembahasan dari awal sampai sekarang ya, materi-materi yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu sangat penting sekali karena menjadi prinsip para salik ya dalam berpegang pada ajaran-ajaran para sufi ya, terutama ya para sufi yang sudah dikenal kealimannya sehingga ajarannya menjadi rujukan para ulama ya di dunia Islam maupun di Nusantara. Pembahasan dalam kitab Mishkatul Anwar pada minggu yang lalu sudah sampai pada penjelasan tentang pengalaman rohani yang dialami oleh para salik. Jadi para salik ya, salik itu adalah orang-orang yang sudah menuju Allah. Ya, biasanya para salik ini datang kepada seorang guru untuk minta dibaiat ya, dengan sebuah thariqah, kemudian mendapatkan ijazah zikir kaifiyat riyadhah mujahadah. Nah, pada saat itu dia sudah menjadi seorang salik untuk menuju Allah. Kemudian dalam proses perjalanannya, nah ini akan merasakan berbagai macam dinamika. Nah, berkaitan dengan dinamika rohani, ya, Imam Al-Ghazali sudah memberikan guidance-nya bahwa para salik wasalik li thariq awalan yantahi ila darajatul kawakibi gitu. Jadi para salik yang menuju Allah pertama kali dia akan sampai pada derajat kawakib. Ya, ini derajat kawakib ini maksudnya Imam Ghazali menggambarkan bahwa ada tahapan kualitas cahaya-cahaya ilahiyah. Jadi istilah bintang, bulan, matahari ini hanya istilah untuk menggambarkan supaya memudahkan kita memahami tentang
teori-teori dalam pengalaman rohani. Jadi jangan dipahami secara tekstual ya, bahwa ketika seorang salik dalam mimpinya melihat bintang, oh ini berarti benar apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, ya saya sudah melihat bintang-bintang kecil di langit. Ya bukan seperti itu gitu. Jadi yang dimaksud al-kawakib itu perjalanan seorang salik yang sudah istiqomah dalam zikir dan riyadhah mujahadah. Nah, itu akan membias cahaya-cahaya ilahiyah di dalam dirinya, sekalipun kualitasnya itu diibaratkan seperti kawakib, bintang-bintang kecil. Ya lumayan lah, itu artinya ruhani, cahaya ruhani itu sudah mulai memancar. Ya, anwarul ilahiyah sudah mulai memancar di dalam dirinya. Gitu. Ya kenapa? Karena ya sebagai syamroh, buah dari dia istiqomah melaksanakan zikir dan riyadhah mujahadah itu. Bagaimana kalau salik yang tidak pernah riyadhah mujahadah, nggak pernah zikir? Ya ibarat bagaimana mungkin lampu itu akan hidup? Orang lampu itu nggak pernah diurus. Kalau ibarat lampu teplok di kampung itu perlu minyak, ya perlu dirapiin. Kalau bahasa kamu ucengnya itu juga harus diperhatikan. Ini ibarat seorang salik seperti kalau nggak pernah ngamalin riyadhah mujahadah, nggak pernah zikir yang istiqomah, kok berharap bisa keluar cahaya di dalam dirinya, ya ini secara umum ya ini agak sulit gitu. Tapi ada juga yang mendapatkan anugerah majdub, itu ada tanpa melalui riyadhah mujahadah, tiba-tiba diberikan pencerahan ilahiyah. Tapi ini langka gitu. Ini langka, nggak semua orang mendapatkan ini. Lah makom kita, kalau makom orang biasa ya, ya anaknya orang biasa itu ya harus berkarir dari proses nol, ya, kemudian ngikutin tahapan-tahapan perjalanan rohani ini gitu. Jadi tidak boleh mengabaikan dari apa yang sudah diberikan oleh guru kepada dirinya itu. Jadi al-kawakib ini sebuah gambaran bahwa cahaya ilahiyah bagi salik pemula itu akan merasakan gitu. Dan nampak sekali ekspresinya itu, kalimatnya itu kalimat yang berbobot karena bersumber dari kedalaman hati dan bersumber dari pengalaman rohani yang dirasakan. Maka bicaranya dari hati, bukan bicara dari akal ya. Kalau bicara di akal itu kan baca buku, paham teori, dia paham ya dijelasin. Tapi kalau seorang salik walaupun makomnya mubtadi, pemula, tapi karena dia melakukan sebuah proses yang menjadi syaratnya, yaitu riyadhah mujahadahnya dilaksanakan, zikirnya dilaksanakan, maka akan berefek kepada terbukanya wilayah rohani, sehingga cahaya ilahiyah itu menjadi terang benderang. Nah, dan ini oleh Ibnu Arabi dalam Muqaddimah Al-Futuhat Al-Makiyah sudah dijelaskan ya, seorang salik itu adalah orang yang sudah mempersiapkan wadah ya yang ada di dalam dirinya. Wadah itu harus disiapkan. Kalau wadahnya banyak kotorannya ya hatinya banyak sampahnya, nafsunya masih dominan, nafsu yang amarah lawamah, lah ini harus dibersihkan dulu. Kalau ini sudah dibersihkan, maka suatu saat anwarul ilahiyah turun, itu sudah dalam keadaan posisi siap untuk menerima cahaya ilahiyah itu ya. Itu harus dipersiapkan wadahnya dulu. Itu
fayattadhu lahu isyraqun nurihi. Maka kalau salik yang tadi merasakan pengalaman spiritual itu pasti bicaranya dengan hati, bukan dengan akal lagi. Karena bias nur ilahiyah sudah masuk ke dalam dirinya, ya. Ekspresi wajah itu nampak sekali, ada bias cahaya ketenangan dalam dirinya, ya. Dia memiliki power ruhani, ya. Dia bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin dia peroleh tanpa melalui proses membaca buku, itu juga sangat mungkin terjadi, gitu. Wa yankasifu lahu annal alam asfal bi asyri tahta sultanihi. Nah, ketika sudah terbuka pada tahapan awal tadi, ibarat cahaya bintang tadi, itu seorang salik akan mengetahui, ya, bahwa alam duniawi ini, ya, itu ya berada di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala dan di bawah bias cahaya nur ilahiyah. Artinya tanpa ada nur ilahiyah, cahaya ilahiyah, ya niscaya dunia ini dalam kegelapan. Gitu. Nah, kemudian akan nampak kelihatan min jamalihi wayattadhu lahu min jamali, akan semakin jelas yaitu sifat-sifat jamal, keindahan-keindahan Allah. Ya, melihat segala sesuatu yang dilihat terasa indah, jamal. Wa ulwi darajatihi, dan tinggi derajatnya, ya. Maka ketika seorang salik yang mendapatkan pencerahan ilahiyah tadi, seringkali dia menganggap hadza rabbi. Oh, alangkah indahnya, gitu. Kalau bahasa Nabi Ibrahim ketika mendapatkan pencerahan, melihat bintang, hadza rabbi, apakah ini Tuhanku, gitu. Tapi nanti ketika mendapatkan pencerahan berikutnya, oh bukan, ini bukan Tuhanku. Ya, begitu juga seorang salik, ya, dalam proses mendapatkan pengalaman-pengalaman rohani itu bertahap-tahap, ibaratnya kayak mengupas bawang, gitu ya. Terkelupas kulit luar, ada kulit di dalamnya. Terkelupas berikutnya terus begitu. Nah, ini persis yang digambarkan oleh Imam Ghazali, bahwa seorang salik itu akan mengalami proses seperti itu. Proses pengetahuan awal, oh iya, wah ini sangat mencerahkan. Contoh misalkan dia diberikan pemahaman soal tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dzat, gitu, secara teori ilmu. Ya, itu kan mencerahkan. Oh iya, ya. Dia merasakan kenikmatan spiritual. Tapi setelah nanti dia merasakan itu, ada proses berikutnya, dibuka aspek kedalamannya, oh ternyata bukan itu, gitu. Itu dibuka kedalamannya, oh ya ini. Terus ketika sudah dibuka kedalamannya, nanti ada keindahan lagi di dalamnya lagi, gitu. Ini ibarat kedalaman ilmu rohani seperti itu. Maka dalam hal ini Ibnu Arabi juga memberikan peta keilmuan, ya. Jadi menurut Ibnu Arabi ada 3 peta keilmuan. Yang pertama disebut ilmu akli. Ilmu akli itu ilmu yang bisa dipahami dengan akal. Yang kedua ilmu ahwal. Ilmu ahwal itu ilmu yang diperoleh melalui proses perjalanan, itu ahwal. Contoh tadi, seorang salik yang sudah istiqomah, zikir, yaduh, mujahadah, puasa rutin, ya, kemudian mendapatkan kebersihan batinnya, terus mendapatkan pengalaman-pengalaman yang dirasakan. Ini namanya ilmu ahwal. Ya, ketika dia diuji, dicaci oleh orang, dibenci oleh orang,
itu memiliki ketenangan, ya, tidak galau, tidak sedih, gitu. Dan dia bisa mengembalikan kepada Allah, gitu. Jadi biasanya lazimnya orang kalau dibenci, dicaci, ya, itu kan ada rasa ingin membalas, gitu. Tapi bagi orang yang sudah mendapatkan pencerahan rohani, itu bisa dengan sendirinya, itu tidak masuk ke dalam hatinya. Ya silahkanlah, kalau mau benci ya benci, kalau mau fitnah ya fitnah, kalau mau silahkan, nggak ada pengaruhnya, gitu. Toh yang berdosa bukan saya, gitu. Jadi sudah punya sifat untuk melepas persoalan-persoalan yang keluar diri, gitu. Ya, ini dirasakan, akhirnya muncul sifat sabar, gitu. Jadi ketika ada teori sabar, ya, oh dia sudah ngerti, oh ya sabar itu ya begitu, harus dirasakan, dinikmati, gitu. Syukur juga sama. Syukur itu setiap orang bisa syukur, tidak usah syukur itu nunggu kaya. Apa yang ada di dalam diri kita itu disyukuri, itu sudah satu kenikmatan. Ya coba kita hitung-hitung ya, mulai dari kenikmatan mata melihat alam semesta, ya, telinga bisa mendengarkan semua bunyi yang ada di alam semesta, mulut bisa bicara, ini kenikmatan yang luar biasa. Ya, kalau dibandingkan di rumah sakit, coba, banyak orang yang diberikan sakit harus berapa puluh juta, dia harus mengeluarkan duit, gitu. Jadi bersyukur itu, kalau sudah paham ilmu tasawuf, tidak usah nunggu kaya. Ya, kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, dia bersyukur kepada Allah. Karena ya kita dihidupkan di dunia itu sudah bersyukur, gitu kan. Kita dihidupkan di dunia itu sudah bersyukur. Kemudian kita yakin dan percaya Allah yang menghidupkan kita di dunia, pasti Allah bertanggung jawab soal rezeki dan kebutuhan kita. Itu diyakini betul, tidak ada keraguan. Beda dengan orang yang ragu, diuji dikit ya sudah nulis status, gitu kan. Ya, diuji yang hanya perkara sepele sudah menyerah, gitu. Nah, ini artinya ya belum bisa memahami ya hakikat kehendak iradah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi salik, kalau sudah memahami kudrah iradah Allah, itu bisa menerima, bisa mensyukuri apa yang ada, yang diyakini bahwa semuanya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian berikutnya, summa idza tadhalahu ma fawqahu mimma ratabat batul qamari. Ya, setelah awal tadi seorang salik mendapatkan pencerahan yang cahaya ilahiyahnya itu diibaratkan seperti bintang, maka dalam proses berikutnya kalau salik ini istiqomah, ya, itu akan memperoleh kualitas cahaya di atasnya lagi, yaitu mimma rotabat batul qamari, yaitu derajat cahaya atau tingkatan cahaya yang lebih terang dari bintang, yaitu cahaya bulan. Ya. Sekali lagi saya sampaikan bahwa perumpamaan bintang dan bulan ini bukan berarti penggambaran secara faktual, bukan. Ini penggambaran supaya mudah dipahami dengan akal kita. Tapi kalau kita sudah merasakan sendiri, nanti baru paham, oh yang dimaksud Imam Ghazali itu kawakib itu seperti ini, oh komar itu seperti ini. Jadi ini banyak menggunakan bahasa simbolis, maka jangan dipahami ini tekstual. Nah, nanti dipahami tekstual tadi yang saya ceritakan, oh iya saya sudah mimpi melihat bintang, gitu kan, terus setelah itu saya melihat bulan. Itu persis apa yang disampaikan Imam Ghazali, bukan itu yang dimaksud, ya. Itu ya.
Jadi Rotbatul Qamar ini tingkatan cahaya yang cahayanya lebih terang dari kawakib, dari bintang. Dan itu real nyata dialami oleh para sufi. Lah, kalau kualitas pencahayaan seperti kawakib itu disebut sebagai salik mubtadi, salik pemula, maka salik yang memperoleh anugerah cahaya yang diibaratkan sebagai bulan itu adalah salik yang mutawasid, salik yang sudah pertengahan. Ya kira-kira sudah istiqomah zikir antara 10 tahun, 15 tahun, itu 20 tahun. Nah, ini istilahnya secara kualitas pengalaman perjalanannya itu ya bisa masuk kelompok ke mutawasid itu. Ya, tapi cahaya ilahiyah ini ya sebenarnya anugerah Allah gitu. Tergantung dari rezeki. Kalau dia pemula ya, terus dia istiqomah itu bisa memperoleh lompatan-lompatan itu. Tapi normalnya ya itu ya melalui tahapan waktu yang tidak sederhana. Maka Ibnu Arabi dalam Al-Futuhat menjelaskan ya, untuk memperoleh limpahan cahaya-cahaya ilahiyah ini nggak bisa gerusa-gerusu dan nggak bisa instan. Baru zikir seminggu ya, sudah nuntut, kok saya nggak merasakan apa-apa, nggak lihat bintang, nggak lihat bulan ya. Nah, ini salah kaprah ya. Itu. Jadi Imam Ghazali ya menjelaskan bahwa tahapan-tahapan itu ya harus dilalui dengan istiqomah di dalam zikir dan mengamalkan kaifiat riyadhah mujaddah. Ya, kalau Ibnu Arabi memberikan ilustrasi di muqaddimah bahwa sekali Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ayyid Al-Bustami, ya Al-Hallaj, itu untuk bisa merasakan pengalaman spiritual itu antara 25, 30, 35 tahun. Waktu mereka riyadhah mujaddah. Yaitu kapasitasnya orang-orang yang sudah istiqomah dalam syariatnya, ya hakikatnya, torekohnya. Gitu. Lah kita ini ilmunya belum apa-apa gitu ya. Baru paham sedikit aja. Oh itu kayak sudah ya merasakan semuanya gitu. Padahal kalau kita lihat bagaimana tertibnya keilmuan seperti Syekh Al-Junaidi, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Syekh Ibnu Arabi, ya, Al-Hallaj, itu perjalanannya itu enggak secepat ya instan sebagaimana harapan orang modern gitu. Orang modern kan semuanya mau dikomersialisasi ya. Kursus ma'rifah seminggu dijamin dengan bayar sekian ya. Itu ya dalam praktek menuju Allah ya, itu enggak ada contoh yang dilakukan oleh para sufi dengan cara instan seperti itu. Yuk, maka kembali ke pembahasan bahwa salik yang mutawasid tadi, ya ini hanya perkiraan tadi yang kira-kira zikir dan riyadhahnya itu sudah sekitar 15, 20, 25 tahun lah itu. Itu baru mendapatkan pencerahan rohani yang kualitas cahayanya diibaratkan, sekali lagi diibaratkan seperti cahaya bulan ya, jadi lebih terang ya. Kalimah-kalimahnya itu bisa mencahayai siapa yang mendengar, mudah dipahami, enak dirasakan gitu. Karena terkadang kalau orang yang belum diberikan anugerah pemahaman dan istilahnya cahaya dalam batiniahnya, itu membahasakan ilmu-ilmu tasawuf begini bulet itu, karena antara akal dengan teori ini kadang nggak connect gitu. Berbeda dengan
orang yang sudah mendapatkan anugerah ilahiyah ya, itu diberikan kemudahan. Bahasanya sistematis, enak didengar, mudah dipahami ya. Nah, ini ciri-ciri orang yang mendapatkan ya, kalau di Al-Quran la yatakallamuna illa man adina lahu rahman. Mereka tidak akan bisa bicara kecuali mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ya sudah punya power rohani atau bias cahaya ilahiyah yang ada di dalam dirinya, sehingga efek dari bias cahaya itu nampak dalam kualitas pembicaraannya. Kalau dia menulis, kualitas tulisannya. Kalau dia mengajar, kualitas bobot ilmunya itu akan terasa. Ini ibarat orang yang sudah mendapatkan cahaya yang diibaratkan cahaya bulan. Kemudian berikutnya, setelah dia memperoleh ya cahaya bulan tadi, itu kemudian diberikan pemahaman yang lebih terbuka lagi ya. Cahaya ini pengibaratan saja. Cahaya bulan itu kan bisa aktif kalau malam hari. Tapi setelah mulai muncul atau terbit matahari ya, secara perlahan cahaya bulan mulai sirna. Itu ibaratnya kalau seorang salik ya pada tahap dia mendapatkan anugerah sebagaimana cahaya bulan, suatu saat cahaya ini akan berproses pada tahap berikutnya, mendapatkan pencerahan yang kualitas cahaya rohaninya itu seperti cahaya matahari. Akhirnya dia bisa bicara, oh iya bukan ini gitu ya. Oh bukan cahaya bulan itu. Ini sudah mendapatkan pencerahan pada level kedua, naik ketiga. Gitu. Maka diibaratkan di sini ra'atuhul awal fi maghribil uhwi bil idofah ila ma fawqahu faqala la uhibbul hafilin gitu. Jadi setelah mendapatkan pencerahan sehingga hilang kesadaran dan keakuannya, maka akhirnya dia menyadari la uhibbul hafilin, aku tidak suka hal-hal yang bisa sirna, bisa hilang. Itu. Nah, ini perumpamaan pengalaman perjalanan seorang salik. Nah, kemudian berikutnya, wa kadzalika yataruku hatta yantahi ila ma misaluhu syamsu fayarahu akbar wa a'la. Itu. Pada tahap berikutnya, tahap salik yang muntahi ya, atau muntaha atau muntahi ya. Muntahi ya. Muntahi itu ya zikirnya antara 25 35 tahun lah gitu. Tapi dengan istiqomah gitu ya. Nah, itu akan mendapatkan pencerahan rohani yang diibaratkan kualitas cahaya ya di dalam dirinya yang dirasakan itu kualitasnya diibaratkan seperti matahari, jadi terang benderang. Itu terang benderang itu ya semua wujud nampak, tapi dia bisa memilah mana wujud yang qadim, mana wujud yang kudus. Kalau tahap kedua masih proses istilahnya fana billah, dia hanya bisa bicara la maujuda illallah gitu. Nah, ini di sini di makom kedua ini kalau tidak mendapatkan pemahaman yang utuh bisa tergelincir pada pemahaman ilhad atau mulhid gitu. Jadi yang kedua ini mendapatkan pencerahan ya hakikat wujud alam semesta ya la maujuda illallah. Ini
masih belum final gitu. Ada tahapan yang lebih di atasnya lagi. Ya. Kalau tahap pertama pemula kan tadi sudah saya jelaskan. Dia ngaji, mendapatkan pencerahan ilmu-ilmu hakikat, bisa paham tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid dat secara teori dia paham. Terus dibarengin dengan dia juga mau riyadhah mujahadah, mau zikir gitu. Akhirnya sampai pada tahap berikutnya merasakan tadi, yaitu la maujuda illallah. Nah, itu. Lah ini bukan berarti sudah ma'rifah. Ini ya ma'rifah tapi diibaratkan tadi cahayanya masih seperti cahaya bintang. Nah, kalau dia istiqomah nanti bisa sampai pada kualitas cahaya rohani yang diibaratkan cahaya bulan. Muncul kesadaran, oh iya pada hakikatnya la maujuda illallah. Tapi ini dirasakan, dinikmati, bukan untuk dikeluarkan. Nah, kadang yang tidak mendapatkan bimbingan yang baik itu ya salah menafsirkan ya ketika memahami konsep la maujuda illallah, ya wujud-wujud yang ada dianggap wujud Allah. Ini yang sering terjadi keplesetnya di sini. Ya, jadi mereka terjebak pada penafsiran ilhad, menyimpang, yaitu karena anteistik, menganggap semua adalah Tuhan. Ya, kalau dalam pandangan hakikat, ya hakikatnya iya, semua la maujud illallah. Tapi harus dibedakan antara wujud yang kudus dan wujud yang qadim, sehingga bisa memilah. Maka prakteknya kalau dia ngajinya itu tuntas, oh prakteknya menggunakan syuhud musyahadah, tidak sembarangan ngomong. Nah, ini sudah keluar dari aturan yang diajarkan oleh para sufi. Maka kalau sembarang ngomong, maka akan muncul ya resiko dari omongan itu, karena akan berlawanan dengan hukum syar'i gitu. Nah, kemudian dia istiqomah tahap ketiga, ya setelah dia memiliki kesadaran la maujuda illallah, tahap ketiga, tahap muntahi, itu bisa memilah secara proporsional, bisa taroki, bisa tanazul, ya bisa mempraktekkan secara sinergis, tidak dipilah-pilah. Itu. Jadi kalau cahaya matahari itu kan terang benderang, tahu oh ini benda apa, benda apa, benda apa. Itu. Jadi tidak kayak yang kedua makom fana. Nah, yang ketiga ini kalau dalam teori Imam Ghazali ini sudah makom baqo billah. Maka dia akan merasakan tadi melihat wujud alam semesta, bisa mengembalikan memandang kepada Allah dan bisa memilah mana wujud yang qadim, mana wujud yang qudus, ya, tetap sikapnya menjaga tanzih Allah, ya, tidak terjebak pada pemahaman ittihad dan hulul, sebab semua sufi menolak pemahaman ittihad dan hulul. Ya, kalau itu hanya sebagai istilah teknis, maka jangan sampai dipahami ada dualisme wujud yang menyatu, itu tidak benar, ya, itu. Maka wakadzalika yatarokoh hatta yantahiya ila ma misalu samsu fayarahu akbar. Maka memperoleh sebuah pencerahan, wah ini yang istimewa, hadza akbar, hadza a'la, ini yang paling besar dan ini yang paling tinggi. Nah, kemudian ditambah lagi fayarahu qabilan lil misal bina umina sahabatin lahuma. Lah, perumpamaan tadi, nisbat tadi seperti pada contoh-contoh itu bukan faktual, ya, itu hanya ilustrasi untuk mendekatkan paham. Sebab wal munasabah ma'adhin naksi, apapun bentuk perumpamaan itu tidak plek, tidak persis, tidak. Pasti ada nakes kurangnya. Itu. Karena itu, ya,
Akhirnya dalam tahap puncak pemahaman berikutnya ya akan mendapatkan kesadaran rohani sehingga terucaplah kata inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Jadi muncul kesadaran, ya Allah, aku menghadapkan hatiku kepada zat pencipta alam semesta secara lurus. Secara lurus itu tadi bisa memandang wujud yang dilihat kembali kepada Allah tanpa terjebak pada ittihad dan hulul. Itu. Jadi pandangannya dengan suhudi. Suhud itu pandangan batin memandang objek yang lahir. Itu. Kemudian berikutnya fal mutanazzah angkuli munasibin wal awwalu al-haq ya. Jadi bahwa Allah itu maha suci dari segala sesuatu penisbatan. Sebab bentuk penisbatan apapun ya tidak bisa menyamai plek persis, tidak, pasti ada nakes dan kurangnya. Ya, ini yang harus dipahami bahwa Allah maha suci dari perumpamaan-perumpamaan itu. Kalau toh tadi mu'alif memberikan penjelasan itu hanya untuk merasionalisasi supaya akal kita itu bisa menerima. Nah, baru ketika kita merasakan, mengamalkan, oh ya, oh yang dimaksud Imam Ghazali kemarin ini. Oh begini, oh begini. Nah ini namanya pengalaman yang basisnya adalah zuk, adalah rasa, ya. Walidzalik, maka karena itu ketika orang Arab itu bertanya kepada Rasul tentang sifat-sifat Tuhan, maka turunlah surat Al-Ikhlas, dijawab kul huwallahu ahad. Kul, katakanlah, huwa, ya. Ini secara ilmu nahwu, huwa itu domir menunjukkan mufrad mudzakkar ghaib. Berarti ini domir yang menunjukkan mudzakkar, laki-laki. Tapi uniknya, ya uniknya, yang namanya domir itu biasanya disebut setelah subjeknya disebut lebih dulu. Gitu. Contoh misalkan kalimat Zaid pergi ke pasar dan dia, kata dia ini domir, dan dia membeli baju gitu. Dia ini namanya domir. Tapi tiba-tiba di ayat kul katakanlah huwa, nah ini kok tiba-tiba domir, terus baru Allah, dia adalah Allah, ahad, esa. Maka dalam hal ini muncul penafsiran ya beragam. Kalau orang awam ya dia akan Allah a'lam bimuradi, Allah lebih tahulah yang dimaksud huwa itu siapa gitu. Tapi bagi para sufi muhakkikin ya, itu memiliki penafsiran apa dan siapa yang dimaksud dengan huwa. Maka Al-Jili juga punya penafsiran, Ibnu Arabi juga penafsiran tentang huwa, terus Syekh Abdul Qadir Jailani juga menjelaskan tentang huwa. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, huwanya adalah al-insan al-kamil gitu. Nah ini kalau yang sudah ngaji ilmu falsafi itu sudah paham. Tapi kalau bagi yang belum paham, ya ketika melihat penafsiran para sufi muhakkikin ini kadang puyeng dia mikirnya, sehingga akhirnya menuduh, wah ini penafsiran yang menyimpang. Bagaimana mau menuduh menyimpang terhadap ulama-ulama yang memiliki kedalaman ilmu seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Arabi, ya, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jili,
seberapa ilmu kita berani menyesatkan mereka gitu ya. Ini harus dikoreksi. Kalau tidak paham lebih baik diam ya, jangan ikut-ikutan. Tapi kalau dia belum paham, memahami ini aspek hakikat penafsiran, termasuk jenis penafsiran isyari ya, dia yang latar belakang keilmuannya hanya fikih, ikut komentar soal ini ya, ini akan menimbulkan kerancuan karena perspektifnya beda itu. Maka jenis penafsiran huwa itu apa yang dimaksud, itu termasuk penafsiran isyari, dan penafsiran isyari ini diakui ya dalam ilmu tafsir oleh seluruh ulama ya dunia itu. Maka aneh kalau orang yang latar belakangnya fikih melihat penafsiran Al-Jili, Imam Ghazali, kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Arabi, lantas karena ketidakpahaman, keterbatas ilmunya menuduh itu tafsir yang sesat, ini naudzubillah min dzalik gitu. Jadi bisa berkacalah. Ilmu kita itu sudah sejauh mana gitu. Sudah berapa kitab, berapa buku yang kita dibandingkan dengan Ibnu Arabi yang proses belajarnya itu mulai dari Andalusia sampai Afrika, sampai Timur Tengah, itu ulama-ulama besar semua dijadikan gurunya. Artinya ilmunya komplit gitu. Baru paham ya soal fikih ya, kemudian menafsirkan tafsir yang filosofis ini tidak tepat. Lebih baik ya menghindar, artinya tawaduk lah. Tawaduk itu ya merasa belum paham, ya lebih baik diam, tidak memberikan komentar yang tidak ada dasar ilmunya, apalagi didasari dengan kebencian. Ini berbahaya itu ya. Jadi kul huwa ini misteri ya. Saya tidak membahas huwa di sini karena ya itu kita menjaga supaya tidak, bagi yang belum paham ya, kalau pengen paham ya carilah guru yang bisa menjelaskan gitu. Jadi pesan saya gitu, kalau belum paham carilah guru yang bisa memberikan penjelasan, pasti ada ya. Maka jawaban tadi dari pertanyaan A'rabi, Rasulullah mendapatkan wahyu kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu walad. Nah, makna dari ayat tadi bahwa sifat takdis dan tanzih, sifat kemahasucian Allah itu dijaga. Allahu ahad, Allah esa, Allahu samad, Allah sebagai tempat bergantung. Semua hamba ya bergantungnya kepada Allah. Lam yalid walam yulad, Allah bukan sebagaimana digambarkan secara biologis, punya anak, punya bapak, punya kakek, punya cucu. Enggak boleh digambarkan secara biologis, pemahaman biologis. Allah lam yalid, tidak walam yulad, dan jawabnya tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Terus kayak apa wujudnya Allah? Dijawab ya, lam yalid walam yakun lahu kufuwan ahad. Enggak ada seorang pun yang bisa menyamai, menyerupai Allah. Ditambah lagi ayat laisa kamislihi syai'un itu ya. Jadi dalam ayat surat Al-Ikhlas ini menunjukkan bahwa ayat ini menjaga sifat takdis dan tanzihnya Allah, bahwa Allah maha suci yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Maka kalau ada makhluk menyerupakan ciptaan dengan Allah, ini yang disebut penafsiran ilhad menyimpang. Ini jangan diikuti ya, karena di Al-Qur'an sudah dijelaskan wadarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Tinggalkan orang-orang yang memiliki pemahaman ilhad ya, orangnya disebut mulhid dalam memahami
asma Allah, ya. Idza kanat al-af'al adhara inda sa'il faqala rabbis samawati wal ard faqala fir'aun liman khalu ala tastami'un kal mungkar alaihi fi udulihi fi jabi fi antula bil maya faqala Musa rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin fanisbatu fir'aun fanasabahu fir'aun ilal junun idza kana ma'at labahul misal wal mahiyah wa huwa yujibu anil afwal faqala inni rasulakumul ladzi ursila ilaikum la majnun. Ya, sampai sini dulu. Mudah-mudahan dengan penjelasan pagi ini kita mendapatkan pencerahan, dan mudah-mudahan yang paling penting kita bisa istiqomah mengamalkan zikir dan kaifiat riyadhah mujahadah. Karena bagi seorang salik ya hanya itu, ya, syarat yang harus diamalkan. Kalau kita melepas itu, ya kita sulit untuk merasakan apa yang disampaikan dalam teori dalam kitab ini. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala baik secara lahir dan batin, dan kita diberikan anugerah, ya, mendapatkan limpahan cahaya ilahiyah di dalam diri kita. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.